Oke, puji Tuhan, Bapak Saudara, Salam, selamat malam. Malam hari ini kita kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan dalam acara online discipleship. Kita masih membahas dari buku 12 ya. Tapi temanya malam hari ini kita akan belajar tentang kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Ya, temanya cukup keren, kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Saya harap Bapak Saudara boleh memperhatikan dengan cermat sehingga kita mengerti apa saja yang perlu dimerdekakan sehingga kita boleh mengalami sebuah kemuliaan sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus dan diangkat oleh Allah dan mendapat posisi sebagai anak Allah itu. Nah, Bapak Saudara, sekarang bagaimana kemerdekaan atau kemuliaan itu boleh kita alami? Ada satu hal yang harus terjadi dulu di dalam kehidupan kita ini. Tentang masalah apa? Tentang masalah persatuan dengan Allah. Ya, tentang masalah persatuan dengan Allah. Begini saudara, orang yang menyatu dengan seseorang, ya contoh suami istri ya, nanti walaupun awalnya itu dari culture, dari wajah, apapun itu kadang-kadang bertolak belakang. Tapi nanti mereka kalau sudah menyatu, menjadi satu, lama-lama menjadi ada kemiripan, bukan? Ya, seperti itu bukan ya? Nah dulu Ibu Sandra sama Pak Sandra itu mungkin gitu ya, mungkin. Awalnya itu, oh gitu, antara seperti laut dan gunung itu, beda selera, beda ini. Setelah bertahun-tahun mulai ya menyatu, sering ngobrol dan sebagainya dan hidup bersama gitu. Lama-lama orang melihat mereka, kalian tuh berdua mirip ya kayak saudara. Gitu ya. Padahal wajahnya juga nggak berubah ya. Wajahnya tetap aja cetakan seperti itu ya tetap seperti itu juga. Tapi orang bisa melihat ada auranya gitu. Ini kayaknya ada kecocokan, ada keselarasan, ada kesepadanan, betul nggak? Ada kesamaan, makanya dibilang kamu mirip seperti itu loh. Paham maksud saya ya? Jadi sekarang kita perhatikan bahwa persatuan dengan Allah ini akan membuat kita nanti juga akan menjadi mirip dengan Allah juga. Orang yang bersatu dengan dunia akan mirip dengan dunia dan dengan segala isinya. Pada dunia ini akan dibinasakan. Tapi orang yang memiliki persatuan dengan Allah nanti dijamin ya akan ada update dalam kehidupannya ini sehingga lambat laun Anda melihat ada perubahan di dalam hidup Anda. Semakin hari Anda dimerdekakan dari banyak hal dan akan diubahkan from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Amin. Nah sekarang jalin ini, bentuk, develop, supaya terjadi persatuan dengan Allah. Amin. Nah, di sini perhatikan. Allah Bapa berkata, persekutuan antara Tuhan dengan manusia yang mau bertobat kembali tidak hanya pada level keselamatan dan diberkati saja. Tetapi harus bertumbuh mencapai tingkat demi tingkat semakin ditarik mendekat kepadanya. Sehingga kita menjadi satu dengan Tuhan dan Allah Bapa. Jadi targetnya adalah suatu pertumbuhan di mana kita mencapai tingkat demi tingkat dan semakin ditarik untuk mendekat kepadanya, menjadi satu dengan Tuhan dan Allah Bapa. Bapak Saudara, rancangan Allah dalam menyelamatkan kita ini bukan hanya Anda sekedar dimerdekakan atau dibebaskan dari perhambaan atau kutuk di dunia ini saja. Ya, banyak orang kadang-kadang menawarkan jalan keselamatan itu kan seperti itu aja. Kamu punya utang banyak atau kamu punya penyakit, ya. Percaya sama Yesus. Nanti penyakitmu disembuhkan. Selalu tawarannya seperti itu kan. Jadi ada orang-orang yang mengalami problem di dalam dunia ini, lalu dikenalkan kepada Tuhan Yesus. Apa yang Anda
Apa yang Anda tawarkan kepada orang yang Anda tak bawa kepada Tuhan Yesus itu? Selalu hanya way out, masalah, kebutuhan fisik mereka, bukan? Anda tidak pernah memberitahu tentang rancangan Allah yang lebih dalam lagi, tentang sebuah panggilan orang yang diselamatkan. Tadi dikatakan persekutuan antara Tuhan dan manusia yang mau bertobat kembali itu tidak hanya pada level keselamatan dan diberkati saja. Ya, itu pasti. Ya, diberkati, disembuhkan, dipulihkan, itu bonusnya. Itu pasti. Tapi jangan berhenti sampai di situ saja. Mulai, ya. Karena apa? Kalau orang dari awal tidak pernah diberitahu kalau ikut Yesus itu akan diubah menjadi seperti Tuhan Yesus dan menjadi seperti Bapa. Ketika ada proses untuk sebuah perubahan karena harus mengikis dagingnya, nanti mereka hanya menjadi orang setengah Kristen. Ya, cukup sampai pada level berkat. Tapi nanti kalau mau diubah, mau disempurnakan, mau dinaikkan level ke berikutnya, dia tidak mau. Dia sudah nyaman ada di level way out atau solusi hidup itu saja. Ya. Nah, ini kesalahan jangan pernah diulang kembali. Sekarang kalau kita membawa orang kepada Tuhan, Anda harus memberitahu orang tersebut bahwa setiap perjumpaan dengan Tuhan akan mengakibatkan, membawa dampak sebuah perubahan. Bukan hanya perubahan keadaanmu, tapi juga hidupmu akan diubah. Kamu akan diubah menjadi sama seperti Tuhan Yesus, dan kamu akan juga diubah menjadi sama seperti Allah Bapa. Amin. Nah, jadi dari awal supaya mikir nih, mau nggak percaya dengan Tuhan Yesus, bertobat dengan konsekuensi mau diubah. Kalau diubah menjadi sama dengan Tuhan Yesus dan Allah Bapa, artinya apa? Anda akan dijadikan mulia. Untuk menjadi yang mulia itu semua perkara yang hina itu harus dikikis habis. Keinginan-keinginan yang rendah, ya, yang unclean, itu juga harus dibersihkan semuanya supaya mulia. Nah, kadang-kadang untuk masuk pada kemuliaan itu butuh baptisan api, kadang-kadang bukan? Ya, butuh baptisan api, dimurnikan dari segala motivasi Anda, keinginan-keinginan Anda yang tidak selaras dengan keinginan Bapak, itu harus cepat-cepat ditinggalkannya. Kenapa? Karena dia mau mengubah Anda untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya dan dia sendiri. Amin. Nah, kedekatan dengan dia membawa kemuliaan yang semakin meningkat. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Nah, sekarang siapa yang lebih dekat dengan Tuhan? Dekat padamu, itu rinduku. Tapi habis itu lagunya beda. Lihat dompetmu. Jadi dekat Tuhan gitu. Nanti yang dilirik itu cuma apa? Tuhan bawa apa ya? Itu kantong isinya apa? Jadi Tuhan itu seperti santer kelas saja. Tuhan datang membawa sesuatu ya, membawa kesembuhan, membawa mujizat. Ya. Jadi harapannya hanya mentok sampai di situ. Ya, mulai rombak. Kadang-kadang Tuhan bikin Anda sedikit menunggu lama tentang namanya mujizat, tentang namanya kesembuhan, tentang namanya kelimpahan. Kenapa? Karena Allah mau mengubah gaya hidup Anda, cara hidup Anda, ya, cara berpikir Anda untuk menjadi serupa dengan Dia. Ya, kenapa cara berpikir Tuhan seperti itu? Orang kan sudah nyaman dengan berkatnya, ditarik untuk naik lagi, dia nggak mau. Disitulah dia akan berkata, ku ingin tetap di sini, menikmati berkat-Mu. Oh. Ayo naik. Enggak. Cukup di sini saja.
Cari gereja yang hanya bicara tentang blessing, yang hanya bicara tentang anointing, yang hanya bicara tentang healing. Tapi kalau sudah bicara tentang kesempurnaan, ya, bagaimana mengalami proses, lalu terjadilah suffering, sebuah penderitaan yang terjadi. Gereja tidak boleh meninggalkan salib. Amin. Salib itu diberikan kepada kita. Setiap orang percaya punya salibnya masing-masing. Salib itu apa sih sebenarnya? Salib itu adalah dua buah kayu yang berarahnya berlawanan ya. Jadi kehendak Anda itu yang datar itu, ya. Lalu dipotong oleh kehendak Allah. Itu namanya salib. Kehendakmu dipotong dengan kehendaknya. Sehingga Anda bisa berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, ya Tuhan. Amin. Bagaimana kehendak Allah bisa jadi dalam hidup Anda? Harus ada yang dipotong. Harus ada yang dibuang. Dari apa? Dari milik Anda. Amin. Kehendak Anda itu harus dipotong supaya kehendak Tuhan itu jadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau orang-orang yang semakin dekat dengan Dia, Dia akan buat semakin lebih mulia lagi. Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Mari kita baca ayat ini. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Mari Bapak Saudara baca bersama-sama. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Paulus berkata, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Orang-orang perjanjian baru itu adalah orang-orang yang sudah diangkat selubungnya. Beberapa hari yang lalu kita berbicara tentang selubung, ya, 3 pertemuan, ada 3 part, nanti diulang di YouTube tentang selubung 1, 2, 3, ya, yang diangkat dari diri kita. Dalam perjanjian lama, justru bangsa Israel itu minta supaya Musa menutup wajahnya. Ketika wajah Musa itu penuh dengan kemuliaan Allah, bangsa Israel bilang, Musa, aku nggak tahan memandang itu. Tolong pakai cadar, tutup wajahmu itu, selubungi wajahmu itu. Ya, tapi orang-orang perjanjian baru, karena Anda ada Roh Kudus di dalam hidup Anda, sekarang kita boleh melihat alam roh. Bahkan melihat kemuliaan Allah itu tanpa harus silau seperti bangsa Israel dalam perjanjian lama. Dan kita juga akan diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar itu. Jadi perhatikan saudara, bahwa kemuliaan itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, bukan? Menurut Yohanes pasal 17. Nanti coba baca. Yohanes 17. Ya, itu doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Kalau doa Bapak kami itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Betul enggak? Dalam bentuk pola. Kalau berdoa polanya seperti ini loh. Tapi Yohanes 17 itu doa yang diajarkan, yang doa Tuhan Yesus untuk para murid-muridnya. Tentang apa? Supaya mereka boleh bersatu. Bukan hanya sesama murid, tapi murid-murid ini boleh bersatu dengan Allah juga. Salah satu ayatnya berkata, Bapak, ya, aku telah memberikan kemuliaanku yang engkau berikan kepadaku itu kepada mereka, yaitu murid-muridnya itu. Supaya mereka boleh menjadi satu sama seperti kita adalah satu.
Ya, sekarang jangan keblinger, jangan salah mikir, jangan salah mengucap, jangan salah berdoa. Tuhan, tolong berikan kemuliaan-Mu itu. Ketika Anda menerima Tuhan Yesus, Anda sudah mendapatkan kemuliaan itu. Kenapa? Karena 2000 tahun yang lalu, Yesus itu sudah melepaskan kemuliaan itu untuk setiap orang yang nantinya percaya kepadanya. Amin. Jadi kemuliaan itu nggak usah diminta. Ya, sekarang sadari, aku tinggal di dalam Yesus, aku ada di dalam kemuliaan itu, dan kemuliaan itu juga boleh menjadi bagian saya, karena kemuliaan yang Tuhan Yesus punya itu sudah diserahkan, diberikan dengan tujuan supaya saya bisa menyatu juga dengan keluarga Elohim, Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin. Kenapa idenya Yesus seperti itu? Untuk bisa masuk, mendekat, bergaul ya dengan Allah yang mulia itu, Anda harus punya benih kemuliaan dulu. Benihnya dari mana? Dengan iman Anda terima apa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada Anda. Ya. Kalau Anda masih doa, oh Tuhan, siapakah kami? Kami orang hina, kami tidak layak, oh Tuhan, segala macam. Kami bukan orang mulia, Tuhan. Loh, kalau masih ada dalam pengertian seperti itu, Anda tak bahkan bisa menyatu dengan keluarga Elohim. Bapak, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Tuh, kenapa? Dia itu mulia. Yang boleh menyatu dengan dia, itu adalah makhluk-makhluk yang mulia juga. Dengan mempercayai apa yang Tuhan Yesus doakan tadi, sekarang Anda boleh berpijak dari pengertian ini. Terima kasih Tuhan. Ketika aku percaya dengan Engkau, aku orang mulia. Amin. Amin. Kalau Anda dihina oleh orang, diomongin apapun juga, Anda jangan tersinggung. Anda tidak seperti apa yang mereka omongin. Mereka belum tahu status Anda, kebenaran Anda. Ya, mereka hanya melihat keadaanmu. Betul nggak? Tapi dia nggak tahu apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupmu. Akui apa yang dilakukan, yang diinginkan Tuhan Yesus. Malam hari ini coba latih dirimu. Mulai berkata, aku orang mulia. Ya, nanti lama-lama Anda akan punya hotel mulia. Saya makan di Samudra Suki aja itu yang di hotel mulia itu rasanya waduh gitu ya. Itu restoran gede dan mewah sekali ya. Nah, itu baru hotel mulia Saudara. Apalagi kalau Anda mengerti tentang perkara dimuliakan punya status mulia dari Allah ini. Wow, lebih keren lagi saya bilang. Ya, betul. Ya, saya tuh seumur-umur hidup baru sekali makan di situ. Itu pun karena diundang ada satu orang kontraktor yang ulang tahun, ya. Lalu saya disuruh mendoakan. Ya itu tok itu. Habis itu belum lagi, nggak tahu siapa lagi yang ngundang saya sana. Nggak nolak sih. Wah, saudara, itu. Tapi saya mulai membandingkan. Dunia aja ya membuat buah hotel atau tempat namanya mulia seperti itu dengan isi semua nggak ada yang jelek, betul nggak? Semuanya branded semuanya, mahal harganya, betul nggak? Karena apa? Sesuai dengan labelnya. Yang di sini adalah perkara yang mulia. Nah, sekarang surga mengangkat Anda menjadi perabot atau makhluk-makhluk yang mulia juga. Nah, mulai bayangkan saja. Seperti perabot yang ada di hotel mulia itu. Nah sekarang Anda itu juga nilainya lebih besar daripada itu loh. Ya. Jadi kalau Anda dihina oleh orang,
Anda jangan terlalu emosi atau marah gitu. Dia belum tahu. Tuhan sudah angkat saya ya sebagai orang yang mulia. Amin. Diubah dari kemuliaan menurut gambarnya dalam kemuliaan yang nantinya semakin besar. Nah, Bapak Saudara, sebagai orang mulia, ya, sekarang kita punya identitas yang baru. Amin. Identitas yang lama itu harus dihapus. Semua identitas dunia harus dihapuskan. Ya. Jadi sekarang ada penghapusan identitas. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Amin. Apa yang menjadi label identitas Anda di masa lampau, itu jangan dibawa masuk pada label Anda ya di masa lampau ini. Jangan dibawa dalam hidup ketika Anda sudah ditebus oleh Tuhan Yesus ini. Dalam kerajaan Allah ini. Itu semuanya harus dibuang, dipotong. Anda memulai hidup yang baru ketika Anda menerima Tuhan Yesus masuk dalam hati, ke depan terus itu. Bersama dengan Tuhan Yesus itu apa yang terjadi. Dan Anda dengerin saja. Apa kata Tuhan Yesus tentang Anda? Ya. Apa kata Tuhan Yesus tentang Anda? Apa kata Allah Bapa tentang Anda? Dan apa kata Roh Kudus tentang Anda? Itu jauh lebih berharga daripada kata orang-orang di sekitar Anda. Amin. Ya. Nah, cara mengubah identitas dunia seperti itu. Mempercayai apa yang terjadi, kondisi tentang Anda, apa yang dikatakan Tuhan tentang Anda, ya. Membuang apa yang dikatakan dunia tentang Anda. Nanti identitasmu akan berubah. Keadaanmu akan berubah juga. Nah, berkali-kali saya berkata, dalam segala hal, konfirmasi, minta konfirmasi kepada Tuhan. Tuhan, dalam keadaan seperti ini, apa yang engkau pikirkan tentang saya? Ya. Jadi, sekarang kita melihat Tuhan ngomong apa. Walaupun orang lain berkomentar, memberikan saran ini dan saran itu, tapi Anda harus pegang apa yang dikatakan Tuhan itu menjadi dasar dalam kehidupan kita. Amin. Nah, banyak orang kadang-kadang minta nasihat sana sini ya. Daripada Anda sibuk minta nasihat orang-orang, kenapa Anda enggak langsung datang pada Tuhan? Bila hati, gimana? Terbeban berat itu ya, ku datang Yesus, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat. Amin. Anda pernah nyanyi lagu itu? Saya kira pernah semua ya. Bila hati terbeban berat, ku datang Yesus, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat. Ya. Datang kepada Bapak. Bapak, apa yang harus aku lakukan? Bapak, apa yang harus aku kerjakan? Aku harus bereaksi bagaimana menghadapi semuanya ini. Ketika Anda berkata begitu, Tuhan nanti akan bilang, kalau dia bilang, kamu nggak usah bereaksi. Kamu diam saja. Sudah diam. Orang lain mungkin heboh. Kamu tuh gimana sih? Masalah seperti ini kamu diemin, nanti kau semakin membengkak, membesar bagaimana? Nanti Tuhan akan bilang, dengar, diam. Aku yang akan bekerja buat kamu. Wow, Allah kerja oleh rohnya. Udah nggak bilang? Wah, perkara besar terjadi. Perkara ajaib terjadi. Lalu orang-orang mulai bingung. Kok bisa begitu ya? Nah, Anda mulai cerita.
Ini cara gaya hidup orang-orang perjanjian baru itu seperti ini. Setelah ditebus itu seperti itu. Ya, mengalami persatuan dengan Tuhan, yaitu menghapus identitas dunia kita. Amin. Nah, persatuan kita dengan Tuhan dilakukan dengan Roh Tuhan Yesus masuk ke dalam kita dan otomatis kita di dalam Allah Bapa karena Tuhan Yesus sudah menjadi satu dengan Bapa. Amin. Jadi persatuan kita dengan Tuhan Yesus ini dilakukan oleh Roh Tuhan Yesus yang masuk ke dalam kita. Amin. Nah, itu otomatis membuat kita menjadi satu juga dengan Bapa kita. Karena Yesus juga satu dengan Bapaknya. Amin. Nah, saat kelahiran baru, saudara, kita lihat Yohanes 3 ayat 3 ya. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini siapa? Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Ya, Nikodemus itu malam-malam datang kepada Tuhan Yesus. Disebut Tuhan Yesus itu guru, padahal umurnya Yesus sama Nikodemus itu jauh. Yesus itu kira-kira usianya pada waktu itu sekitar 32 ya, atau 33 seperti itu. Nikodemus itu sudah ahli Taurat, diperkirakan usianya 65 sampai 70 lah, gitu ya. Karena itu sudah levelnya ke sana. Nah, lalu ini orang tua ini datang kepada si anak muda panggil guru. Kadang-kadang. Nah, lalu apa? Kenapa datang ke sini? Ah, bagaimana supaya memperoleh hidup yang kekal itu? Lalu apa? Tuhan Yesus menjawab, ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali dari air dan roh. Itu yang membuat Nikodemus itu bingung. Bagaimana aku bisa lahir kembali? Ibuku udah mati. Kalau tahu masih hidup, aku masuk lagi dan segede begini keluar, kasihan mamiku nanti keluarnya gimana? Suruh lahir kembali. Yesus itu geleng-geleng ya. Nikodemus, kamu itu pengajar Israel. Kamu itu ahlinya Taurat. Kenapa dalam perkara begini aja kamu nggak ngerti? Lalu Tuhan Yesus mulai menjelaskan tentang proses kelahiran baru. Nikodemus, ya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Daging menghasilkan daging, roh menghasilkan roh. Yang aku maksud adalah lahir dari roh. Bagaimana lahir dari roh itu? Nah, kamu lihat angin? Gak lihat. Tapi merasakan? Ya merasakan. Betul nggak? Kamu tahu ada angin. Pergi kemana, bertiup, itu nggak? Tapi kamu bisa rasakan. Kelahiran roh itu seperti itu juga kadang-kadang. Anda nggak melihat buktinya. Seperti mami Anda atau Anda waktu melahirkan anak, ada anaknya gitu. Tapi kelahiran Anda ini karena iman. Mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda, disitulah terjadi penggumpalan. Anda ada di dalam Yesus, Yesus sekarang ada di dalam Anda. Amin. Itu namanya persatuan. Bagaimana muncul daging baru itu? Karena laki dan perempuan itu bersatu. Mereka bersetubuh. Betul enggak? Lalu istrinya hamil. 9 bulan 10 hari melahirkan daging yang baru. Daging yang baru itu hasil dari sebuah persatuan antara dua manusia tadi loh, atau dua daging itu. Ya. Persatuan Anda dengan Allah nanti akan menghasilkan roh yang baru juga. Rohmu yang sementara ini lemah, gampang goyah dan sebagainya. Ketika campur ya, menyatu dengan rohnya Tuhan Yesus, rohmu menjadi roh yang perkasa, roh yang kuat dan terus bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan itu. Karena dia mau bawa Anda ke level itu, saudara. Ya, nah, jadi perhatikan, pastikan bahwa Anda sudah
menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam diri Anda, menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Allah. Amin. Nah, saat kelahiran baru itu, Anda dilahirkan di surga. Dalam arti sebenarnya karena di saat itu juga, ya, saat itu surga ditekuk dan menyelubungi Anda, dan Anda terlahir di teritori surga. Nah ini perhatikan, saudara ya. Anda terlahir di teritori surga. Nah, ini sering saya pakai untuk menjelaskan ketika orang mau saya baptis atau dilahirkan baru. Setelah kamu lahir baru dan dibaptis itu, kamu terlahir di surga. Kenapa? Karena surga ditekuk sama Allah Bapa. Setiap ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, lalu terjadi kelahiran baru ya. Nah, ketika ada yang lahir, roh yang baru itu, nah Allah Bapa cepat-cepat tekuk surga. Supaya apa? Yang baru keluar itu waktu jatuh, jatuhnya nanti pas di surga juga. Ya, di surga. Kalau itu surganya nggak ditekuk, tetap di atas, Anda akan terlahir, walaupun percaya Tuhan Yesus, tetap lahir di bawah surga. Makanya Allah menekuk surga atau menekuk langitnya supaya Anda boleh lahir di atas langit atau di atas surga itu. Nah ini menarik saudara. Ya, untuk menjelaskan gini, kadang-kadang saya memberikan ilustrasi. Ya, satu kali ada beberapa orang ikut kapal pesiar. Ya, dulu Indonesia punya ya Awani Dream itu ya. Wah itu semua. Siapa yang pernah ikut itu pergi sana? Ya? Nah itu punyanya modern ya. Nah, waduh bagus sekali itu. nah, nah itu ya ikut pesiar, melintasi negara demi negara seperti gitu ya. Nah, satu kali ada pasangan muda yang baru menikah gitu ya. Sudah menikah berapa tahun ya. Lalu waktu berangkat itu istrinya lagi hamil ya, hamil tua gitu loh. Ternyata di perairan Inggris itu istrinya tahu-tahu sakit perut. Lalu dokter datang, wah ini istrimu bentar lagi melahirkan. Jadi dia melahirkan di atas kapal di perairan Inggris, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Si bayi ini sekarang punya kewarganegaraan. Dia punya hak untuk menjadi warga negara Inggris. Walaupun mami dan papinya orang Indonesia. Kenapa? Karena dia terlahir di Inggris. Amin. Nah, kenapa Bapak itu repot-repot? Ketika ada orang yang lahir baru, terima Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya, kenapa dia tekuk surga itu? Supaya Anda jatuhnya di atas surga itu. Dan Anda punya identitas baru. Aku terlahir di surga. Amin. Manusia baru, ciptaan baru, terlahir di surga. Sehingga Anda boleh katakan, seperti Paulus, kewarganegaraanku adalah surga. Atau Paulus itu punya kewarganegaraan. Dia secara manusia, dia warga negara Roma, ya. Tapi secara roh, Paulus itu warga negara kerajaan surga. Amin. Nah, orang yang nggak punya kewarganegaraan surga, kalau meninggal nggak bisa bilang pulang. Pulang, itu rumahmu mana? Saya orang surga. Dan itu sering saya ekspresikan ya. Saya pernah cerita ya, waktu kami berada di Toraja, Pak Andreas sama saya, ada 4 orang waktu itu. Pak Andreas, Bu Daud, Pak Daud, dan saya. Nah, saya paling belakang. Mau disalamin oleh pendeta-pendeta senior yang ada di Toraja itu. Lalu terakhir saya, ini yang masih muda itu, waktu itu usia saya kira-kira baru 23 tahun lah. Dia masih imut-imut ya, tapi nggak amit-amit itu ya.
Nah, masih imut-imut gitu ya. Nah, kemana nyeretin tasnya Pak Andreas sama tas saya sendiri saya cangklong gitu. Wah, Pak Andreas tuh bawaannya banyak jadi saya bantu gitu ya. Nah, oke. "Ini siapa ini?" Ya gitu ya. "Oh, saya Gideon," gitu ya. Karena yang di depan tuh kan dari Bandung semuanya. Dia bilang, "Ini bawa dari mana?" "Oh, dari Bandung Bandung Bandung." "Lah ini yang muda ini dari mana?" "Saya dari surga." Saya gitu, Saudara. Itu membuat pendeta itu keki gitu kan dulu. "Ah, jangan gitu," ya enggak. "Aslinya mana?" "Iya, asli saya surga." Sampai bantah-bantahan, dikira saya ini mau apa ya, bikin kacau balau gitu ya. Nah, melihat perdebatan antara saya dengan para pendeta itu, Pak Andreas menengahi. "Ada apa ini?" "Ini loh Pak, ya toh, anak buah Bapak ini bilang katanya orang surga." Pak Andreas bilang apa? "Betul." Gideon itu orang surga, malah bingung itu pendeta. Gitu. Dia lihat seluruh tubuh saya, dari ujung kepala sampai telapak kaki, masih napak atau enggak. Ternyata masih napak juga, bilang gitu ya. Lah, dia bilang, "Orang surga gimana Pak?" Nah, ini Pak para pendeta, ya Pak Andes bilang, supaya nanti tahu tentang apa yang dikatakan sama ini Gideon ini, ya. Bapak-bapak nanti besok ikut seminar kita ya. Nanti di seminar ini saya mau bicara tentang bagaimana Gideon bisa berasal dari surga. Ditanya begitu, Saudara. Itu saking penasarannya tuh para pendeta datang gitu. Ikut seminar ya lah. Nah, itu diadain di Hotel Misliana ya. Itu mertuanya Pendeta Jonathan Patiasina. Nah, kami nginep di sana dan diberi fasilitas juga oleh mereka. Nah, terus kita bikin seminar hamba Tuhan di situ, ya. Nah, Saudara, itu pendeta-pendeta datang. Ternyata mereka belum tahu tentang kelahiran baru. Bahwa orang yang lahir baru itu Allah menekuk langit, lalu Gideon itu jatuhnya di surga. Jadi Gideon itu lahir 2 kali, ya. Lahir pertama 31 Desember 67, ya. Itu udah akhir tahun, jam 12 malam kurang 1 menit. Bayangin Saudara, pas menit banget tuh ya. Wah, ya nggak tahu. Itu tahun 67 ya 31 Desember tuh ya, Gideon lahir sebagai daging dari orang tuanya, walaupun orang tuanya pendeta. Lahirnya di gereja Saudara. Saya lahir di gereja. Kenapa rumah saya gereja dulu ya. Nah, nah ketika saya sudah lulus sekolah Alkitab, ya kira-kira tahun 89 atau 90-an tuh ya, itu T.L. Osborne datang ke Surabaya, lalu saya ikut seminar beliau, lalu ditantang untuk lahir baru. Disitulah saya lahir baru. Walaupun pengertiannya belum dalam, tapi sayalah mengundang Tuhan Yesus di situ. Ya, saya dari Nganjuk pergi ke Surabaya, lalu mengikuti seminar itu. Saya dilahirkan baru. Disitulah saya baru tahu dan paham ketika mengerti, ketika saya mengundang Yesus, ternyata Bapak itu tekuk surga supaya saya lahir di surga. Jadi kelahiran kedua kali saya itu sekitar tahun 90-an, ya. 89 lah kira gitu, ya. Itu kelahiran saya kedua kali. Saya lahir di surga. Jadi sekarang saya punya 2 warga negara. Ketika saya lahir tahun 67, saya menjadi warga negara Indonesia. Tapi ketika saya lahir baru di dalam Yesus, karena Allah Bapa tekuk surga, saya juga warga negara kerajaan surga. Amin. Nah, kenapa saya harus cerita begini? Untuk menghapus identitas ini, kalau Anda tidak tahu tentang kebenaran ini, nanti akan kesulitan. Dasarnya apa saya boleh mengubah identitas dunia saya ini dan saya boleh memakai identitas surga. Dasarnya apa? Ketika Bapak menekuk langit, Anda lahir di atas surga. Anda sah menjadi warga negara kerajaan surga. Amin. Nah, paham nggak? Ya, kalau Anda udah bosen,
Ya toh? Jadi orang dunia, warga negara-negara tertentu gitu ya. Anda bilang, oh nggak apa-apa lah, masih punya satu warga negara. Saya warga negara surga. Amin. Nah, terus ya, ini masalah Allah menekuk langit ya. Nanti ada ayat-ayatnya sih ya. Mazmur 144 ayat 5, perhatikan ini ya. Ya Tuhan, tekukkanlah langitmu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Kenapa Daud itu bisa bermazmur begitu, Saudara? Daud itu belum mengalami kelahiran baru ya, tapi dia mengerti sebuah mekanisme. Langit ditekuk. Aneh ini si Daud nih. Ya, buat apa coba nyuruh Tuhan suruh nekuk-nekuk langit itu? Bagi Daud nih. Apa dia terlalu jauh mau petik bintang? Kalau ditekuk nanti dia bilang, ambilkan bulan bu. Tekuklah, tekuk, tekuk, tekuk. Nah, bulan 1, bulan 2. Bulan 1 kan Januari. Bulan 2 Februari. Ambil bulan 1, 2, 3. Ya, kenapa Daud itu bilang tekuklah langit. Sekarang kita ngerti, sebagai orang perjanjian baru, memang Allah mau menekuk langit ketika ada orang yang lahir baru itu. Nah nanti kalau ada orang tanya tentang masalah tekuk-tekuk, yaitu tadi. Anda bisa cari ya, ayat tadi ini. Nih buktinya. Ya, Allah disuruh menekuk langit. Amin. Dengan demikian, Anda beroleh kewarganegaraan surgawi sejak itu. Nah, dengan cepat, surga mengakui Anda sebagai warga kerajaannya. Dan semua tanda-tanda kemanusiaan Anda yang lama segera dihapus. Amin. Jadi semuanya segera dihapus dengan adanya Anda menjadi warga negara surga, tanda-tanda kemanusiaan Anda yang lama segera dihapus. Jadi kalau ada orang yang banyak mengalami masalah dalam hidupnya, ya, lalu kadang-kadang toleransi, aduh aku ini manusia yang sial dan sebagainya. Lalu saya kadang-kadang datang, kenapa kamu ngomong begitu? Ya bos Pak, aduh ini dasar nih manusia itu memang begini. Ya, nah sekarang coba ya ikutin omongan saya. Siapa bilang saya manusia? Ya, ketika saya suruh niruin saya begitu, siapa bilang saya manusia? Ya dia bukan niruin, tapi matanya melotot. Dia melotot. Apa? Coba tiruin saja. Siapa bilang saya manusia? Siapa bilang saya manusia? Tapi masih ragu. Nah, ngomong ragu nggak ada dampaknya, bukan? Akhirnya saya stop dulu. Kenapa? Saya ajak kamu bilang, siapa bilang saya manusia? Karena kamu bukan manusia lagi. Yang lahir di bawah langit, itu namanya manusia. Tapi yang lahir di atas langit, itu namanya anak Allah. Halo? Yang lahir di bawah langit, itu namanya manusia. Dan yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling hebat, yang pernah lahir dari perempuan ini, gak ada yang lebih tinggi, lebih besar, atau lebih hebat dari Yohanes Pembaptis. Betul nggak? Tapi yang lahir di kerajaan Allah, lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Siapa yang lahir dari Allah? Mereka yang lahir di atas langit. Amin. Nanti hikmatnya juga beda. Salomo itu orang paling pinter, tapi di bawah langit, di bawah kolong langit. Kalau Anda lahir di kerajaan Allah, Anda lahir di surga, Anda walaupun paling nggak ngerti, saya nggak ngomong bodoh, karena di sana nggak ada orang bodoh, ya, nggak ngerti sama bodoh, beda ya. Ya, di surga nggak ada orang bodoh, saudara ya. Ada orang yang nggak ngerti, ada, ya. Ada orang yang nggak ngerti di surga itu ada, perlu diajar, itu enggak ya? Tapi bodoh nggak ada di sana. Bodoh itu di bumi. Karena bodoh itu selalu identik dengan kutuk, itu enggak ya? Kalau orang nggak ngerti itu karena dia belum pernah mendengar, dia belum punya pengalamannya. Amin.
Tapi kalau bodoh, ya, walaupun sudah mendengar, sudah diberi pengalaman juga, tapi nggak ngerti-ngerti. Nah itu baru dibilang bodoh. Kenapa? Ada yang menutup sehingga nggak bisa dididik, diajar. Tapi di surga beda, ya. Di surga itu yang paling rendah itu yang belum ngerti gitu loh, ya. Nah itu paling bawah dasarnya. Semakin mengerti semakin naik levelnya, 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 ya. Nah, jadi orang yang lahir di surga ini lebih tinggi daripada yang lahir di bumi. Identitas Anda baru. Jangan terus mengakui Anda sebagai manusia. Tuhan, terima kasih. Aku anakmu. Aku adalah anak Allah. Amin. Dengan pengertian seperti ini, Anda menggeser semua label identitas Anda secara duniawi. Ya, dunia itu lemah. Amin. Semua yang lemah, semua yang buruk, semua yang jahat, itu label yang ditempelkan di dalam hidup Anda, itu enggak? Sebagai bentuk identitas Anda sebagai manusia duniawi. Amin. Ketika Anda lahir baru, Anda menjadi anak Allah. Anda disetarakan dengan Tuhan Yesus. Punya status yang baru. Setiap hari ngomong, siapa bilang saya manusia? Saya anak Allah. Amin. Saya terlahir di surga. Kesadaran itu harus didevelop terus. Tiap hari harus terus. Supaya apa? Semakin apa ya? Semakin kuat kesadaran itu dibanding dengan kesadaran Anda sebagai manusia. Amin. Coba mulai lakukan. Nanti namanya khawatir, bimbang, ragu, kecewa, dan sebagainya itu. Itu nanti nggak berdampak, nggak ada lagi, nggak menyentuh Anda. Kenapa? Anda anak Allah. Yang suka kecewa, yang suka khawatir, yang suka ragu itu manusia. Amin. Anak Allah nggak pernah ragu. Identitas yang baru akan membawa juga sifat-sifat yang baru dalam kehidupan kita juga. Amin. Nah, identitasmu baru, ya. Anda adalah orang yang terlahir di surga karena Allah menekuk langitnya. Nah, selanjutnya, asal-usul Anda dari dunia sama sekali dilupakan. Diganti dengan asal-usul baru dan tanda-tanda yang baru. Kartu kelahiran, kartu keluarga, kartu penduduk, dan paspor semuanya baru dari surga. Amin. Nah, sekarang Anda punya KTP baru ya, KTP surga. Mana Pak KTP surganya? Ya, saya kadang-kadang membaptis orang, lalu kita kasih surat baptis ya. Walaupun saya kadang-kadang berkolaborasi dengan gereja karena kami bukan gereja, kami yayasan. Jadi setiap ada orang yang saya baptis, saya mintakan ke teman saya yang pendeta gembala untuk apa? Boleh memberikan surat baptisnya. Nah, ketika saya berikan surat baptisnya ini, saya bilang, ini bukan pajangan, ya. Ini bukan surat hanya untuk nanti bikin apa ya, pengantar anak masuk sekolah, kadang-kadang gitu. Kalau yang masih muda, ini bukan hanya persyaratan hanya untuk kalau kamu mau nikah, bukan. Dia bilang, tapi ada satu hal yang lebih lagi tentang surat ini. Ya, surat ini harus mengingatkan kamu bahwa kamu telah mati bagi dunia dan kamu sekarang adalah warga negara kerajaan surga. Ya. Nah, jadi punya KTP baru paling enggak surat baptis itu loh. Surat baptis itu sebenarnya surat kematian Anda di dunia ini. Anda mati bagi dunia, identitas di duniamu dihapus. Kalau ada orang mati, betul nggak? Lapor ke kelurahan, nanti KTP-nya dicoret, betul loh? Dipotong ya.
Identitas di dunianya dianggap sudah nggak ada. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan dunia ini. Nah, menghapus identitas dunia, lalu memiliki identitas baru, yaitu surga. Amin. Setiap hari coba katakan, surga adalah rumahku. Surga adalah tempat kelahiranku. Aku warga negara kerajaan surga. Aku adalah anak Allah. Kesadaranmu semakin kuat tentang perkara ini. Saya percaya Anda akan cepat diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Rencana Allah cepat terjadi di dalam kehidupan Anda. Kenapa? Karena manusia itu sulit untuk berubah. Tapi anak Allah itu gampang untuk diperbaiki, gampang untuk diajar, gampang untuk dididik, gampang untuk dibenahi. Kenapa? Dia mirip dengan Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Nah, Bapak Saudara, sekarang perhatikan. Ketika kita menjadi warga negara surga menerima Tuhan Yesus, ya, dengan segera nanti Roh Kudus akan menginsapkan Anda bahwa Anda bukan orang dunia lagi, bukan manusia biasa, bahkan bukan cacing yang tak layak di hadapan Dia. Jadi, yang lamban sebenarnya pindahnya kesadaran penuh bahwa Anda adalah anak Allah dan sudah didudukkan bersama dengan Dia di surga. Ya, Roh Kudus ditugaskan salah satunya adalah untuk menginsapkan kita. Mengisapkan atas apa? Atas dunia ini. Nah, dia mau insapkan Bapak Ibu Saudara tentang siapa Anda dan dari mana Anda ini sebenarnya. Nah, setelah itu, ya, dia ada di dalam Anda. Kesadaran Anda menjadi warga negara surga lahir baru membuat Anda sadar setiap hari. Yesus ada di dalam Anda, di dalam pikiran Anda, dan di dalam perasaan Anda. Amin. Sekali lagi coba ya. Dia ada di dalam Anda. Di mana? Di dalam pikiran dan di dalam perasaan Anda. Ya. Kalau Anda merasakan sesuatu, Yesus ada di perasaan. Tanya Tuhan Yesus, engkau merasa apa? Kalau Anda sedang berkecamuk dalam pikiranmu, Tuhan Yesus, engkau mikir apa? Ya, dia ada di dalam Anda, dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Amin. Ya, banyak lagu-lagu yang sudah diciptakan. Memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa dia ada di dalam diri Anda. Ya, dia bergerak, dia mau melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan Anda. Paulus itu banyak nangkep. Ya, lagu itu dikutip dari ayat yang ditulis oleh Paulus. Ya, dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ada di dalam pikiranku, ada di dalam perasaanku. Jadi kalau Anda merasakan sesuatu, coba Anda tanya juga sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang ada di dalam perasaanku. Engkau tahu apa yang terjadi dengan perasaanku. Kalau salah, koreksi Tuhan. Supaya perasaanku ya menjadi perasaan yang baik seperti perasaanmu. Kalau Anda berpikir sesuatu, ya loh, Tuhan Yesus, engkau yang ada di dalam pikiranku. Engkau tahu apa yang sedang aku pikirkan. Kalau ada yang keliru, Tuhan Yesus koreksi ya. Arahkan supaya pikiranku benar. Nah, boleh ngomong seperti itu. Nah, mulai ini ya, malam hari ini kita mulai belajar prakteknya. Saya percaya kalau apa yang saya katakan malam hari ini yang saya ajarkan ini, Bapak Ibu Saudara mulai praktekkan, akan ada dampak yang luar biasa. Perubahan akan cepat terjadi. Ya. Saya melihat nanti akan ada sebuah pertumbuhan yang luar biasa.
Ada kesaksian-kesaksian. Kesaksiannya bukan hanya sebuah problem karena membentur tembok, nggak tahu jalannya seperti itu, bukan. Tapi punya pengalaman baru dengan Tuhan. Ketika firman itu boleh Anda terapkan di dalam hidup Anda, membawa suatu dampak. Ya, Anda punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, bab tangan kasihmu. Ya, nah, berjalan dengan Tuhan. Miliki pengalaman dengan Tuhan. Orang yang berjalan dengan Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Mereka akan berjalan semakin hari menuju kepada terang, rembang tengah hari. Amin. Itu ditulis di dalam kitab Mazmur. Tahu enggak? Orang yang berjalan dengan Tuhan. Mereka akan terus berjalan sampai pada terang tengah hari. Itu jam 12 siang itu kalau Anda keluar lagi panas-panasnya itu. Nah itu polnya terang tuh di situ. Nah, tingkat kemuliaan itu akan dibawa di situ. From glory to glory. Amin. Berjalan dengan Tuhan. Hari ini kemuliaan Anda nambah. 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 Dimerdekakan dari satu hal. Anda tambah lagi kemuliaan satu. Dimerdekakan lagi dari satu perkara. Nanti kemuliaanmu nambah lagi. Amin. Itu cara Tuhan. Anda masuk pada tahapan level berikutnya, karena dimerdekakan daripada perbudakan di level itu, Anda keluar. Masuk kepada level berikutnya. Di level berikutnya itu kemuliaannya berbeda, saudara. Jadi setiap level itu punya kemuliaan yang berbeda-beda. Semakin Anda tinggi levelnya, mendekati Allah, ya Bapak sana, itu terangnya luar biasa. Dulu Lucifer, ya sebelum dia jatuh dalam dosa, dia adalah kerub yang ditempatkan dekat terang itu. Tahu enggak? Itu tempat yang luar biasa. Nah, Anda yang sudah diperbudak oleh Lucifer sekarang, dibuat masuk ke dalam kegelapan. Sekarang Tuhan mengangkat. Dia membawa terang kepada Anda. Terus naik, 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 naik sampai pada terang yang sesungguhnya itu. Ya, itu kerinduan daripada dia. Nah, sekarang harus ada pertumbuhan di dalam diri kita ini. Dengan menyadari dia ada di dalam pikiran Anda dan perasaan Anda, ya. Nah, terus nanti yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah membimbing perpindahan kesadaran Anda kepada kesadaran Yesus yang ada di dalam diri Anda. Amin. Ya. Nah, sesudah itu bertumbuh terus sampai kesadaran Anda menjadi satu dengan kesadaran Allah Bapa. Ya, sampai bertumbuh di situ. Ya, growing up. Ya. Nah, sesudah itu bertumbuh terus sampai kesadaran Anda menjadi satu dengan kesadaran Allah Bapa. Jadi kekristenan itu sebenarnya masalah apa sih? Masalah pindah kesadaran kadang-kadang ya. Pindah kesadaran. Dimulai dari sadar siapa Anda. Lalu sadar Tuhan Yesus ada di dalam diri Anda. Ya. Semakin hari dibukakan kesadaran, kesadaran, kesadaran. Bagaimana orang bisa sadar? Roh Kudus berperan di sini. Menginsapkan Anda. Ketika Anda sudah insap, lalu Anda sadar. Oh begitu toh. Ada ini toh. Ada ini toh. Nah, ya. Jadi warga negara kerajaan surga seperti itu. 1 Korintus 2 ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-12. Kita tidak menerima roh perbudakan. Ya. Kita tidak menerima kita tidak menerima roh dunia, ya. Tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah
kepada kita. Ya, bagi orang yang lahir baru, Anda terima roh yang baru. Ya, roh bukan roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah. Roh yang berasal dari Allah itu beda dengan roh yang dari dunia ini. Roh yang berasal dari Allah itu levelnya, seleranya juga beda. Nah, ketika kita menerima roh yang dari Allah itu, kita akan tahu apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kita semuanya. Ya, jadi kalau sudah tahu apa yang Allah karuniakan kepada kita tinggal menikmatinya di situ. Dan kita bisa berkata, seperti 1 Yohanes 4 ayat 4, katakan, kamu berasal dari Allah, anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Itu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, nah, roh yang dari Allah ini adalah roh yang besar. Lebih besar daripada semua roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, roh apa yang ada dalam dunia ini? Banyak sekali. Ya, salah satunya roh virus COVID-19. Itu roh ya, roh kemiskinan, roh kebangkrutan ya. Dunia itu pasti yang lemah-lemah itu. Roh apa lagi? Yang buruk-buruk ya. Nah, roh yang menakutkan, yang mencekam Anda sekalipun. Tapi Yohanes tadi mengatakan, ya, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kita lahir dari Allah dan seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat itu, ya. Nah, dan roh yang ada pada kita itu adalah roh yang sangat besar. Amin. Nah, mengalahkan semua nabi-nabi dan roh itu besar dalam hidup kita, ya. Nah, 1 Yohanes 5:19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia telah berada di bawah kuasa si jahat. Jadi dunia ini berada dalam kuasa si jahat. Semakin hari, dunia ini enggak semakin baik. Dunia ini semakin hari nanti akan semakin hancur. Karena apa? Produknya hanya kejahatan saja. Amin. Nah, Bapak Saudara, konsekuensi menjadi anak Allah bukan berarti kita hanya hidup enak karena dijanjiin Tuhan yang hebat-hebat itu saja. Penulis ya, Yohanes, murid Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan di sini dalam Yohanes 15 ayat 19. Mari kita baca. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu. Amin. Ya, ya, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan berasal dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ya. Tadi saya bicara dari sisi enaknya terus gitu ya. Nah, punya pijakan ini sebagai anak Allah yang lahir di atas langit, punya hak ini dan punya hak itu. Tapi ada konsekuensinya juga. Karena Anda sudah bukan milik dunia ini. Sekarang dunia akan membenci Anda. Amin. Jadi kalau ada orang kepo dengan Anda jangan bilang, kenapa sih begitu? Gitu. Identitasmu telah diketahui oleh mereka. Pantas dia akan benci dengan Anda. Walaupun Anda berbuat baik. Anda tidak salah dengan dia. Dunia akan membenci Anda. Amin. Ya. Nah, karena Anda warga negara kerajaan surga. Nah, ayat terakhir malam hari ini. Yohanes 17 ayat yang ke-14. Ini doa Tuhan Yesus tadi ya. Salah satunya berkata begini. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari
dunia ini. Jadi bukan Anda tok yang dibenci. Ternyata Tuhan Yesus, karena bukan dari dunia, Yesus selalu mengatakan, aku datang dari Bapa. Aku datang dari surga. Akulah roti yang turun dari surga itu. Tak heran, dunia membenci dia. Ya, kalau itu harus terjadi. Gara-gara identitas Anda, warga negara kerajaan surga. Dan identitas dunia Anda sudah terhapus, dan Anda bukan milik dunia lagi, Anda tetap mengucap syukur. Amin. Kenapa? Baptisan penderitaan sudah mulai terjadi dalam hidup Anda. Nah, disitulah roh kemuliaan akan tiba. Karena Anda menderita karena nama Tuhan Tuhan Yesus. Oke, puji Tuhan Bapak Saudara, malam hari ini ya kita selesaikan sampai di sini dulu tentang masalah kemerdekaan dan kemuliaan anak Allah. Besok kita akan bicara tentang bagaimana kita dilebur di dalam Dia. Terjadi proses peleburan. Ya, dua unsur yang akan disatukan. Nah, siap disatukan bersama dengan Allah. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.